Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Kali ini saya maafkan saya ya. Video ini saya sak daden-dadeni saja. Video saya pakai HP ini ya. Maaf, rotok-rotok gak enak awak rek. Tapi saya akan, karena ini tadi saya pengen menceritakan sesuatu hal yang membuat saya memang teringat untuk saat ini. Jadi saya ingin sharing saja kepada kalian. Ini suatu experience saya yang sangat menakutkan dalam hidup saya. Makanya saking takutnya sampai sekarang saya nggak pernah takut dalam hidup saya. Cuma takut saya sama yang kuasa saja, sama orang tua juga. Ada dua hal yang bikin saya takut, yaitu dulu saya ini moto saya mulai dari dulu ya. Saya takut sama yang kuasa dan takut sama orang tua. Yang lainnya saya nggak pernah takut. Makanya saya dulu itu pernah, Mbak masih kecil kok sudah keluar negeri, gimana orang tuanya, kayak gitu kan. Tak ceritanya rek. Ridhonya orang tua ini, keikhlasannya orang tua ini sangat-sangat penting sekali. Mungkin karena dulu saya punya niat sekali ya, ingin membahagiakan orang tua, ingin membantu orang tua supaya saya itu bisa zaman biyen iki bangun-bangun omah ritek kayak gitu ya kan. Dulu kan saya tanah aja nggak punya, utang ibu saya kan banyak sekali kan ya. Jadi saya masih kecil sudah kepikiran. Pas waktu dulu itu saya juga kan hidup saya itu ngamen aja. Terus kemudian karena saya balik, saya nggak bisa ngamen karena saya takut ya. Ntar ada apa-apa kan ya kasihan orang tua juga. Akhirnya saya jualan tempura untuk tambah-tambah bayar biaya sekolah yang di saat itu. Setelah saya jualan tempura kok duitnya nggak cukup ya, buat makan gitu aja, bukan buat nafkahi keluarga loh, saya cuma pengen bantu orang tua saja ya. Terus kemudian saya berpikir bahwa saya ini ingin kerja di mana kayak gitu kan ya, di luar negeri kayak gitu kan. Di saat itu karena umur saya terlalu kecil dan bahasa Kantonis itu sangat susah sekali. Ada dari Mbak Yu saya itu yang IP namanya Mbak Mariana itu ya kan, itu keponakan, termasuk keponakan ya, saudara keponakan itu. Saya dulu itu direkomen kamu ke Singapura saja sebagai batu loncatan, apalagi kamu dulu pernah bilang sama saya kamu ingin belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya di Singapura kerjanya rek. Di saat itu umur saya benar-benar masih 15 tahun nanjak ke 16 tahun ya. Sweet 17 saya berada di Singapura sana. Di saat itu hati saya itu selalu gak karu-karuan ya, bukan karena apa, karena orang tua saya. Nah itu gak karu-karuan, pengen pulang, pengen sembarang kalir. Setiap lihat orang, apalagi anak kecil, atau lihat anak-anak seumuran saya pegang HP, atau di saat anak-anak bantah sama orang tua, itu selalu kepikiran banget ya. Kepikiran saya gini, jangankan saya bantah sama orang tua, sedangkan kalian-kalian yang masih bisa sekolah aja alhamdulillah ya kan, dibandingkan saya ingin sekolah tapi nyatanya saya nggak bisa sekolah ya toh. Saya harus kerja, bukan berarti orang tua tidak menyekolahkan saya, tapi kalau saya terus-terusan seperti ini sampai kapan orang tua saya nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Saya datang ke Singapura di saat itu. Terus kemudian dari situ kan saya umurnya masih belia banget ya. Terus saya jaga anak 3 di Singapura itu. Jaga anak 3, emosi saya itu masih belum bisa terkontrol ya. Apalagi saya pernah bilang bahwa saya itu nggak bisa ngontrol emosi dulu. Terus kemudian pernah saya kejadian ini aib saya buka sendiri, nggak masalah, mungkin bisa buat pelajaran buat sampean semua ya. Saya dulu pernah itu namper anak majikan, puak kayak gitu ya. Nggak begitu parah sih, nggak bener-bener nampor puak kan, enggak. Karena dia nangis berjam-jam karena bertengkar sama cecenya. Saya sumpek karena saya juga harus ngambil anak satunya, terus belum masak belum apa, anak ini nangis didiamkan nggak mungkin, tak gendong ya nangis cerit-cerit, didiamkan juga nangis cerit-cerit. Akhirnya saya diam, kamu kayak gitu kan pak. Nah disitulah itu kesalahan terbesar saya dalam dunia ini, yaitu nampar anak majikan. Di situ majikan saya tahu rek, alhamdulillah sekali ya, di saat itu memang majikan saya itu menganggap saya sebagai anaknya. Dan mungkin itu emosi biasa saja. Bayangkan seandainya majikan saya itu jelek atau majikan biasa, pasti saya masuk kantor polisi rek. Nggak usah mikir di situ. Apalagi saya umur sekian, terus kemudian di paspor saya umur saya 21 tahun.
Jadi majikan saya dari awal sudah tahu bahwa saya itu masih umur kecil kayak gitu loh. Jadi memaklumi sekali. Apalagi kan dipikir-pikir itu juga pemalsuan data tuh, Rek. Iya kan? Saya itu dulu pernah berpikir bahwa saya ini masih kecil sudah keluar negeri dengan pemalsuan data. Kalau terjadi apa-apa di saya kayak gitu, polisinya bukan polisi Indonesia lagi tapi polisi luar negeri. Siapakah yang akan membantu saya? Saya nggak tahu. Pokoknya ke sana itu bondone mung nekat. Saya nggak ngerti apa yang namanya bahaya. Saya nggak kepikiran sama sekali. Pokoknya apalagi di zaman dahulu banyak sekali human trafficking ya. Terus kemudian tentang pemerkosaan juga banyak ya kan. Tapi saya mikirnya saya demi keluarga saya kayak gitu kan. Terus saya datang ke sana. Di saat itu saya itu habis namper anak majikan, terus kemudian saya dipulangkan di saat itu nggak langsung pulang ke Indonesia, bukan, maksudnya ya pulang ke Indonesia tapi bukan dulu kan saya diterbangkan dari Malang kayak gitu kan ya. Terus kemudian saat ini saya itu anggapan dibuang ya. Saya dari Singapura naik ferry ke Batam. Di saat itu saya masih umur 17, baru saja 17 tahun ya kan. Di bulan Januari atau Februari aku lupa saya. Iku di hari paling petengnya dunyaku rasanya. Di saat itu saya diantar sama majikan saya datang ke pelabuhan. Saya bingung kenapa saya kok dipulangkan ke Batam, sedangkan tahu sendiri Batam itu banyak, kalau dulu terkenal banget ya, Batam adalah tempat-tempat yang banyak sekali ya purelnya, banyak sekali human traffickingnya. Tapi nggak tahu sekarang itu dulu kan ya kayak gitu. Saya tuh ndredeg ya opo ini, sampai dulu itu karena muka saya kan muka dewasa dini kayak gitu kan. Mereka itu ya mungkin mengira saya itu sekitar umur 20-an lah, tapi kan saya sebenarnya masih umur 17-an tahun. Di situ saya langsung dijemput sama orang yang nggak kenal saya nggak kenal sama sekali. Langsung paspor saya diambil, terus pokoknya data saya diambil. Saya nggak bisa lepas dari itu, karena kamu tahu nggak rasanya koyo aku nggak kenal dia, dijemput di saat itu masih ingat aku sekitar jam 8-9an malam, tengah malam. Terus saya itu naik mobilnya itu diblusuk di hutan-hutan, bayang ke atiku kayak gitu rasanya, kayak urip gak urip, mati ramati kayak gitu kan. Terus kemudian udah nyampe di tempatnya, ternyata saya lihat banyak sekali mbak-mbak TKW di sana. Mbak-mbak TKW di sana itu bukan TKW yang sukses, melainkan TKW yang seperti saya posisinya dibuang sama majikan. Atau ada masalah kayak gitu, ada yang hamil, ada yang apa mau ada yang orang yang memang dijual di Malaysia untuk menjadi LUNTE kayak gitu, ada yang. Terus aku nangis sendiri ya kan di saat itu kan. Terus kemudian alhamdulillah saya juga, mungkin ini sing kuasa ngasih saya jalan ya. Pas waktu saya pulang ke Indonesia itu kan saya dibisiki sama agent ya, kamu dapat gaji sekian tapi kamu kasihkan orang itu sekitar 1.200.000 untuk kamu beli tiket ke dari Batam ke Surabaya. Jangan kasih sisanya kayak gitu. Di saat itu saya masih megang uang 2 juta lebih sedikit kayak gitu. Saya kan masih kecil, saya piye opo itu, maksudnya ya opo ya ditaruh di mana. Terus kemudian saya itu wis mikirnya, oh saya letakkan ini ya, baik ini ya bisa dicontoh ya bagi teman-teman yang suka bawa cash ya, cash saya itu nggak saya letakkan di dompet, nggak saya letakkan di tas, saya letakkan di kaos kaki saya letakkan di bawah kaki saya, kaos kaki undouble kayak gitu. Kemudian di saat itu bener pas waktu saya berangkat itu kan saya letakkan uang saya itu ya jinjit kayak gitu ya. Zaman dulu ya 1 juta dalam satu kaki itu kan ya bener-bener ngejer ya. Saya itu ndredeg sekali. Saya keluarkan uang 1.200.000 plus 300 pesangon dari majikan itu. Terus kemudian saya ditanyain apa-apa digeledah ya, dari pakaian saya, celana dalam, dada bengek itu digeledahi semuanya. Dan kamu masih punya duit ini, nggak mungkin kamu bawa pulang sekian loh. Saya bilang saya nggak punya duit, saya juga diintermini dari sana. Terus kemudian ini uang tiket saja majikan yang bayarin, aku bilang kayak gitu kan. Terus kemudian saya itu, kapan Pak dibelikan tiket, janjikan 3 hari. Itu di saat saya ingat sekali udah takbiran tinggal 2 hari dan hari raya tinggal 3 hari doang. Di situ saya nangis. Saya pun
berpikiran saya ingin kumpul keluarga dalam keadaan seperti ini, saya ingin kumpul keluarga, saya ingin merasakan bahagianya di hari lebaran kayak gitu kan ya. Terus kemudian saya ada di Batam, ternyata di saat itu orang yang udah ambil duit saya 1.500 tadi, 1.500.000 tadi bilang nggak ada tiket karena hari raya. Bullshit semua. Ternyata saya ditipu, Rek. Saya disekap di sana selama 2 bulan, kamu tahu nggak? Saya disekap di sana selama 2 bulan, dipekerjakan sebagai PRT tanpa bayaran sama sekali. Saya nggak dibayar jadi PRT sana. Ya, saya kamu ada yang suka sama kamu tuh, suruh bantuin saya kerja keras. Itu saya kira saya mendapatkan uang jajan kayak gitu ya. Yang 2 juta ini tadi, saya simpen. Mukjizatnya yang kuasa ini saya benar-benar ya. Di saat itu kan pas waktu saya ambil uang saya letakkan di kaos kaki itu kan, saya letakkan di sepatu saya, masih belum saya ambil itu kan ya. Terus kemudian lucunya lagi, saya lagi diperiksa, katanya majikan saya menuduh saya mencuri. Saya udah bilang dalam hidup saya nggak ada kata mencuri kayak gitu kan. Kalau pengen lihat silahkan diudal-udal sembarang galeri. Ternyata ada orang yang bisikin, dia itu cuma pura-pura mau ngeledain kamu lagi setelah kemarin itu biar apa? Biar terlihat kamu punya duit apa enggak. Memang benar. Alhamdulillah uang saya nggak ada di situ, pemirsa. Nggak ada di situ. Ada di sepatu saya kayak gitu ya. Setelah digledai semuanya selesai, alhamdulillah sepatu saya nggak digledai. Sopo sing katene gledai sepatu badek ya. Dari situ kemudian saya masih ingat sekali dalam pikiran saya, tempat yang paling aman yang bisa untuk saya mengamankan duit saya ini, yaitu tempat yang setelah digeledah. Tempat yang sudah digeledah itu pasti tempat yang paling aman. Akhirnya duit yang 100-an ribu itu ya saya kelenteng kecil-kecil kayak gitu, kayak sedotan, kemudian saya masukkan di koper saya yang kecil itu. Saya masukkan, ada bolongan-bolongan, saya masukkan satu persatu di situ. Di situ nggak ada satupun orang yang tahu bahwa saya punya duit. Tapi karena saya dipekerjakan, saya berharap saya itu mendapatkan uang. Ya setidaknya ada orang makan jajan, aku kan ya isok makan jajan, ya nggak mungkin aku ngetokno duit. Karena kalau saya mengeluarkan uang, meskipun itu minimal 10.000 saja, mereka bakalan tahu saya punya duit kan. Duit dari mana? Ayo, sudah digeledah. Ntar aku digeledah lagi kan. Akhirnya saya ngempet selama 2 bulan di situ. Yang penting saya bisa pulang. Saya ngerengek, saya ingin melarikan diri sama teman saya. Ya Allah, aku jujur sama teman saya, kamu kan di sini nggak direken, kamu hamil 4 bulan, itu dibelikan obat pengguguran kayak gitu kan. Aku nggak setuju sekali. Mendingan ayo kita hidup di Jawa saja, cari kerjaan di Indonesia, di Jawa kayak gitu sama aku nggak punya duit, nggak apa-apa wes, aku punya duit kalau buat kita berdua insya Allah nyampe di Jawa Timur, aku bilang kayak gitu kan. Di saat itu kan saya takut sendirian, Rek. Takutnya diweden-wedeni kan. Kalau naik bis malam nggak tahu ntar kamu diplusukkan kemana, ntar kamu jantung kamu diambil, kamu diperkosa, dibunuh, dan sebagainya. Itu yang ada dalam pikiran saya dulu. Karena memang banyak orang yang memberikan saya masukan seperti itu, jangan dulu ya kan. Terus di saat saya itu berpikiran bahwa saya ingin pulang kayak gitu, wes nggak kena diempet selama 2 bulan. Aku disekap di situ loh, dikerjakan tanpa mendapatkan bayaran. Apalagi dia itu tukang catering ya, tahu sendiri tukang catering itu ya beleh wedhus, beleh sembarang kalir, kita yang kerja tanpa dibayar, cuma dibayar makan doang ya. Saya wes nggak kepikiran 1,5 juta zaman dulu ya banyak sekali, tapi wes nggak kepikiran, yang penting aku pulang dulu kan. Di saat itu sorenya saya udah berpikiran cari-cari di mana ntar kita mau naik pagar sebelah mana biar nggak tahu, atau biar nggak tahu kepolisian, karena tukang catering tadi itu bolo-bolone ya kepolisian semua ya kan. Terus kemudian aku piye carane, tapi di situ itu saya langsung madeg, saya harus sholat istiqoroh kayak gitu kan. Terus aku bilang oh ya insya Allah istiqoroh dulu aja. Terus saya sholat istiqoroh, pertama nggak ada jawaban, tapi hati saya madeg, jangan dulu coy, sabarlah dulu kayak gitu kan. Nggak sampai 3 hari insya Allah. Terus kemudian ada berita aja, waktunya kamu pulang kayak gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, waktunya aku pulang. Ternyata ini jawabanmu ya Allah, tunggu saja sebentar kayak gitu kan ya. Aku pengen nangis, pengen apa, saya itu nggak tahu. Karena saya itu diajak-joki, kamu bakalan ke Malaysia, ada yang suka kamu. Hei, suka, bukan kerja, suka lo ya.
saya nggak tahu di sana ntar malah aku nggak percaya sama orang ini, ntar saya di sana dijual atau kayak gimana, terus kemudian kita dibius nggak tahu kemana kan. Apalagi saya nggak punya KTP sama sekali, saya umur sekian belum pernah ngerasa no KTP itu apa ya kan. Saya di saat itu mau pulang, alhamdulillah ternyata kesabaran saya ini dibalas sama yang kuasa kayak gitu kan. Alhamdulillah sampai saya nangis di saat itu kan. Tapi ternyata di saat saya ada di bandara di Batam situ, saya lihat, nah itu bukan nama saya kayak itu. Saya masih ingat sekali, entah itu hari Jumat ya, saya itu pesawatnya itu Adam Air ya kan, Adam Air. Terus kemudian nama saya bukan nama saya di situ, KTP semuanya kan nggak ada, nggak punya. Saya disidang di tempat itu, apa itu di tempat bandaranya kan. Saya dimasukkan ruangan, saya kira saya akan waduh wes insya Allah nggak ada apa-apa, tapi kan jenenge pikiran ya kan, saya nggak punya apa-apa ya kan. Terus aku mikir ya lah wes saya pasrah, misalnya saya dipenjara di sini terserah silahkan, lek enggak ya alhamdulillah kayak gitu kan. Saya takut sendirian, nggak ada yang mendampingi, apalagi itu bukan nama saya ditanyai nama kamu siapa, ya saya sesuai dengan tiket saya. Terus kamu kesini gimana? Maaf majikan saya kerja dari Singapura. Entah ini keceplosan sendiri, saya nggak pikir banyak terpanjang, nggak usah. Saya pikir maaf saya dari Singapura, majikan saya ada di Batam, terus kemudian beliau lagi liburan, saya pun disuruh liburan pulang saja ke Jawa kayak gitulah. Itu KTP-nya mana? Ya dibawa sama majikan, karena majikan saya takut saya ntar nggak balik ke sana kayak gitu kan ya. Nah kemudian alhamdulillahirabbil alamin, wis pokoknya saya melangkah itu bismillahirrahmanirrahim, semoga saja saya selamat kayak gitu ya. Sampai tutup bandara di situ itu, kemudian saya di situ pikirannya wis gak karu-karuan, boh piye kayak gitu. Terus itu yang kedua kalinya saya naik pesawat kan langsung, makanya saya trauma banget kalau naik pesawat itu mesti keringetan godos jantung saya entah kemana-mana. Sampai pulang di Indonesia di Jawa, kemudian saya itu pengen ngasih surprise emak saya. Emak saya kan nggak tahu keadaan saya selama 2 bulan nggak bisa telepon emak saya, nggak bisa keluar loh rek. Sana saya kerja di rumah orang aja aku ditunggoni, pulang dijemput, takut kalau saya melarikan diri. Lagian saya melarikan diri duit nggak ada loh, biar melarikan diri. Saya hari ini langsung wes nggak usah salahin, kamu harus kerja kayak gitu. Terus kemudian saya sampai Indonesia lagi Surabaya kayak gitu kan. Terus aku naik taksi zaman dahulu entah itu 50.000 nyampe sini Magersari. Ini hari yang paling sesek banget. Di situ saya pulang, saya nggak lihat ada rumah saya. Yang dulu saya pertama kali mau berangkat di situ kan, saya masih punya rumah torek, meskipun tanah tetangga oleh nyewo kayak gitu, saya masih punya rumah. Di situ rumah yang saya tungguin dulu itu nggak ada. Sedangkan mak saya juga nggak ngomong sama saya bahwa pindah. Saya nggak ketemu orang sama sekali di situ, nggak ada satupun. Itu keadaannya sore ya, nggak ada satu tetangga satupun. Akhirnya alhamdulillah setelah saya nunggu agak lama, ada orang, Mbak, saya mau tanya, rumah emak di mana ya? Oh kamu nggak tahu? Ternyata dari tadi di hadapan saya itu rumah saya. Aku ngerti nggak kayak ngopo rupanya di emperan ya, nemplek punyanya tetangga. Terus kemudian kalau hujan itu mesti bocor kabeh kayak gitu ya, banjir bagian, terus banjir lah intinya kan. Terus kemudian pas waktu saya masuk saja itu pintunya itu sekian rek, saat itu welek lah intinya, kayak rumah bener-bener rumah sing nggak layak dihuni kayak gitu kan, bolong kabeh, dingin, nggak ada kamar, wis langsung los dapur, tidurnya di lantai kayak ya itu tadi pas waktu hujan piye lek tidur loh ya, sik lemah, maksudnya isi tanah, terus hujan, kebocoran banjirnya di situ. Kalau keinget salah ya aku di Hongkong seperti itu, terus kemudian ke Batam juga seperti itu, pas waktu pulang juga seperti itu ya kan, nolongso
Saya kerja jauh-jauh ternyata sampai sana saya tidak menghasilkan, nambahin masalah, dan juga orang tua saya makin parah kayak gitu kan. Saya keinginan lagi ke Hong Kong lagi. Akhirnya saya berangkat, mau nggak mau saya baru berapa minggu di rumah langsung saya ke Hong Kong kan. Mau nggak mau saya juga harus gimana caranya orang tua saya bisa punya tanah, punya rumah kayak gitu kan. Saya nggak berhasil juga di Hong Kong. Saya nggak tahu, saya itu pengen bantu orang karena orang itu punya hutang dan pakai data saya. Dan saya itu nanggung beban bank itu udah berapa tahun kayak gitu kan. Jadi hidup saya terlunta-lunta dari dulu sampai alhamdulillah sekarang saja itu lebih baik dan lebih baik banget. Sampai sana di Hong Kong. Makanya saya sarankan kepada mbak-mbaknya, apapun yang terjadi dalam hidup wis ngomong bismillah saja. Mau nggak mau wis itu jalani hidupmu, siap nggak siap itu jalani hidupmu. Lek kamu nggak mau ngelangkah, kamu takut saja, kamu nggak bakalan ngerti sampai mana ridhoi orang tuamu, sampai mana ridhoi yang puasa sama kamu. Setelah saya lunas dari bank itu, saya bertanya sama mak saya, mak, kenapa hidup saya seperti ini? Apakah Saman ini nggak ridho saya keluar negeri? Mak saya langsung, aku sebenarnya nggak iso ikhlas untuk kamu di sana. Akhirnya langsung saya pulang. Di saat itu setelah 6 tahun saya pulang, saya minta doa orang tua saya, lega hatinya. Saya kenapa terlunta-lunta di Hong Kong, terlunta-lunta di Singapura, di Batam juga. Ternyata mak saya nggak ikhlas sebenarnya. Selalu kalau nggak ada kabar mak saya datang ke dukun, datang ke Pak Kiai. Saya sudah bilang dari awal, mak, aku suka kosongan. Apapun yang terjadi saya percaya sama yang kuasa kayak gitu. Namanya mak saya Mbak Muna itu kan bisa percaya sama orang dulu kayak gitu kan, orang pinter kayak gitu. Setelah saya baru pulang, terus saya kan minta doa sama orang tua, akhirnya balik Hong Kong kan langsung saya alhamdulillah adem ayem, rezeki lancar terus kan. Di situ saya ngomong sama mak saya, ini yang saya cari selama ini, ketentraman dalam hati saya. Cuma doa nih sampean nggak perlu datang ke dukun, nggak perlu datang ke orang pinter, cuma doa sampean. Nggih, di sini saya sarankan ada pelajaran yang sangat menarik. Yang pertama, kita jadi TKW meskipun dalam keadaan apapun, mesti ini kan terpaksa atau nggak ada orang yang memang benar-benar pengen jadi TKW karena keterpaksaan ekonomi, jadi kalian bisa ke sana, mau ke sana kan. Cuman kan kalau saya berani ngomong, misal ngomong sekarang ya, kalian harus siap apapun yang terjadi. Yang penting sabar, ya kan, sabar dalam apapun itu. Yang kedua lagi, bener-bener banyakin telepon orang tua, banyakin minta doa orang tua, karena ridhonya orang tua yaitu ridhonya Allah juga. Di saat orang tua nih sama nggak ikhlas, ya kelunta-lunta juga seperti saya. Makanya saya mau kemanapun saya benar-benar minta izin sama orang tua, meskipun saya sudah dewasa seperti ini, minta doanya orang tua. Wis talak dungane Wak Kiai, dungane dukun nggak mampu ngalahno dungane orang tua, apalagi emak. Dari sini terus saya minta doanya orang tua terus, alhamdulillah semakin membaik. Alhamdulillah di saat itu saya bisa beli tanah sedikit kayak gitu, seorang tua saya bahagianya, doanya makin mengalir kayak gitu. Terus rezeki saya makin ngalir kayak gitu, butuh waktu perjuangan banget saya mendapatkan tanah ini ya kan. Terus kemudian saya alhamdulillah pelan-pelan bikin rumah, bikin apa kayak gitu, pelan-pelan nyelengi kayak gitu ya. Pokoknya yang penting ya hindari hutang saja kalau bisa kayak gitu kan. Ya itu resiko nih, saya ini saja mikirnya masih muda ya, dulu waktu saya ke sana juga masih kecil ya, jadi pikiran saya itu mungkin masih orang tua. Belum ini mbak-mbaknya yang udah nikah, yang mikir anak, mikir bapak ibu, mikir kabehane kayak gitu, kebutuhannya juga. Jadi pikirannya lebih ruwet dari saya. Jadi semoga saja para TKW yang mendapatkan ujian, semoga saja Saman sabar dan juga akan istilah enak pada waktunya ya. Jadi stay positif saja, tetap berusaha, bismillah setiap langkah kayak gitu. Terus kemudian bagi
sing memang uripe wis rekoso, jangan nelongso, karena nelongso percuma, nggak menyelesaikan masalah. Selesaikan masalahmu yaitu cari solusinya gimana, kayak gitu. Piye carane? Pertama kali yaitu ndongone sing akeh ben adem atine. Kalau sampean adem atine, adem pikirane, kayak gitu kan, gampang menyelesaikan masalah daripada masalah digawe ruwet kayak gitu nggih. Ya itulah hikmahnya. Sekarang saya alhamdulillah nggak sugio kayak wae wong-wong, setidaknya saya lebih baik daripada yang dulu yang gak kena ditelok sampai orang-orang kasihan sama saya, tetangga-tetangga banyak yang bilang nggak nyono Mbak Ula. Ya, jangankan sampean, saya sendiri nggak nyono dengan saya sendiri. Hidup yang begitu terlunta-luntan di umur saya sekian. Makanya dulu mak saya pernah cerita, wes ndok, mumpung kamu di sana, bahagiakanlah dirimu karena emak nggak bisa bahagiakan kamu di saat kecil. Akhirnya alhamdulillah nggak apa-apa mak, saya sudah bahagia ada mak yang mendampingi. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe, terus semangat. Saya masih banyak punya cerita-cerita lagi yang jauh lebih dari ini. Enggak ada yang jauh lebih dari ini. Ini yang pertama, insya Allah yang terakhir ya. Ini bener-bener kejadian yang aku makanya sampai sekarang nggak peti mati. Saya nggak takut akan apapun. Saya nggak takut apapun. Cuma dua itu tadi, saya jadi takut sama yang kuasa, sama orang tua, itu saja. Lain dari situ, tetangga model kayak ngopo, mau bacok, bau, I don't care, apalagi netizen, nggak ngaruh dalam hidup saya. Dipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezeki, sak lancar-lancari, sak ngalir-ngaliri seperti ombak di laut ya. Wah, ikhlas ombak itu berarti masalah. Wis sak ngalire seperti banyu mili kayak gitu ya kan. Terus kemudian semoga kalian semua sing dapat masalah semoga saja cepat terselesaikan ya. Banyakin doa, ikhtiar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.